pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang cerah, napas kehidupan yang baru Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau mulai ibadah kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, ini saatnya kita akan memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini bersama-sama. Bertambah-tambah dalamnya. Yuk, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tingginya bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi adik-adik, kita katakan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, lebarnya. Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi katakan, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Adik-adik, kita tepuk tangan kita, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah apa adik-adik? Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih siapa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus,
dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mari adik-adik kita akan menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang mau menyembah-Mu. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Adik-adik sama-sama kita nyanyikan Ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Katakan di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Katakan sekali lagi, ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Katakan di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Jesus, I believe, believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the
worship you. I will 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 worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami milikmu Tuhan, kami milikmu Yesus. Kami punya Kau Bapa, kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Jesus, I believe in you. Kami percaya hanya kepada Engkau. Jesus, I believe in you. Katakan dengan sungguh, Jesus, I belong, yes Lord. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Katakan lagi, Jesus, in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, sing, I will worship you, Lord. I will worship. Sing, I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Kita mau doa syafaat, kita angkat tangan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati untuk setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa untuk pilkada tanggal 9 Desember nanti. Tuhan berikan keamanan, berikan kedamaian Tuhan, tidak muncul kerusuhan di mana-mana sehingga kedamaian menjadi milik bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap pemulihan ekonomi, dari segala krisis penyakit Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati untuk kota di mana kami berdiri, kota Pekanbaru. Berkati kota ini Tuhan, berkati setiap daerah-daerah yang ada. Engkau juga berkati untuk gubernur, Engkau berkati wali kota, Engkau juga berkati untuk seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru. Kami berdoa, kami memberkati untuk pimpinan rohani kami, Opa Niko beserta keempat wakilnya. Berikan umur panjang, berikan kesehatan daripadamu, hikmat daripadamu, mampukan beliau untuk memimpin gereja-gereja yang ada di wadah ini. Engkau juga berkati untuk Opa Gede beserta kedua wakilnya. Tuhan, gereja kami ada dalam rencanamu, gereja kami ada dalam pikiranmu. Biarlah GBI Rayon 12 boleh menuai. Terlebih kami berdoa, kami mengasihi untuk papa mama, untuk adik-adik dimanapun apapun kondisimu saat ini. Engkau yang berkati papa mama, berkati dengan kesehatan, berkati dengan pekerjaan, berkati dengan usaha mereka. Engkau juga berkati untuk setiap adik-adik yang di rumah, Engkau berkati kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jesus, I believe in you. Katakan dengan sungguh. Jesus, I belong. Yes, Lord. You're the reason. You're the reason that I live. The reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Katakan lagi, Jesus. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai telinga kami, pakai hati kami untuk menerima dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah teladan. Bukan telatan ya, tapi teladan. Teladan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Mari kita lihat gambar ini adik-adik. Wah, sepertinya kakinya kotor nih. Kaki yang kotor seperti ini nih adik-adik, sepertinya harus diapain ya? Coba kita pikir sama-sama. Apa baiknya diginiin? Tidak. Salah. Masa kaki kotor dibakar sih? Salah. Bukan. Lalu adik-adik, kalau kaki kotor itu sebaiknya diapain? Atau diginiin? Lah, salah juga. Masa kaki yang kotor dipaku? Nih, kakak tanya sama adik-adik semua. Kaki yang kotor itu sebaiknya diapain ya seharusnya? Ayo apa? Nih kakak tunjukin. Kaki yang kotor sebaiknya Kak, gambar apa ini Kak? Ini adalah sebuah baskom. Baskom adalah tempat menaruh air untuk cuci tangan atau untuk mencuci kaki. Pada zaman dulu nih adik-adik, orang-orang Israel mencuci kakinya dengan tempat air seperti baskom ini. Dan biasanya kaki mereka itu dicuciin oleh seseorang yang jadi pembantu mereka. Sebelum dengar firman Tuhan lebih lagi, yuk kita baca sama-sama di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Peristiwa ini terjadi sebelum hari raya Paskah dimulai. Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Adik-adik, lihat gambar ini nih. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Kain lenan diikatkan di pinggang. Nih, kakak contohin dulu ya seperti ini. Jadi Tuhan Yesus mengikatkan kain lenannya di pinggangnya. Nih, seperti ini. Nampak adik-adik? Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi. Basi itu apa? Basi itu baskom yang tadi adik-adik. Dan Tuhan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus membasuh, lalu Tuhan Yesus menyekanya. Menyeka itu apa ya kak? Tuhan Yesus mengelapnya menggunakan kain yang terikat di pinggang Tuhan Yesus. Jadi kain yang Tuhan Yesus ikat tadi, Tuhan Yesus pakai untuk apa? Untuk mengelap kaki murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya ya? Bukankah mencuci kaki orang lain adalah pekerjaan seorang pelayan, pembantu, atau seorang hamba? Ih, kok Tuhan Yesus mau ya adik-adik? Adik-adik mau gak cuci kaki orang lain? Aneh sekali. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa engkau hendak membasuh kakiku? Lalu kata Simon Petrus, jangan Tuhan, jangan. Simon Petrus tidak mau kakinya dicuci oleh Tuhan Yesus. Nih kita lihat gambarnya. Simon Petrus menolak untuk dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus. Lalu jawab Tuhan Yesus apa adik-adik? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus lagi adik-adik, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab lagi, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nih kita lihat gambar Tuhan Yesus mencuci kakinya si Simon Petrus. Tetapi Simon Petrus apa adik-adik? Menangis. Simon Petrus menangis. Sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ingat, Tuhan Yesus memberikan apa? Suatu teladan. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oh, ternyata Tuhan Yesus melakukan semua ini karena Tuhan Yesus mau memberikan teladan atau mau memberikan patut ditiru, baik untuk dicontoh kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk saling melayani. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 nih, layanilah seorang akan yang lain. Yesus melakukan pekerjaan rendahan yang biasanya dikerjakan oleh pelayan, hamba, dan pembantu. Para murid sangat tercengang dengan tindakan rendah hati dan penghambaan diri, bahwa Yesus Tuhan dan guru mereka membasuh kaki murid-muridnya
Padahal semestinya merekalah yang harus membasuh kaki Tuhan Yesus. Kesimpulan firman Tuhan hari ini adik-adik, kita belajar hari ini untuk meneladani, untuk meniru, untuk mencontoh daripada Tuhan Yesus. Melayani satu sama lain dalam kerendahan hati dan kasih. Kita bisa pakai 3 kata ajaib ini. Yang pertama, say thank you. Apa? Terima kasih. Yang kedua kata ajaibnya lagi, say help me atau minta tolong. Dan yang ketiga, say sorry, minta maaf. Contohnya, di rumah saling membantu pekerjaan rumah, tidak pakai iri-irian. Mengerjakan sesuatu atau pakai ngomel-ngomel, tidak seperti itu. Kerjakan tidak pakai suruh-suruh, tetapi minta tolong. Contohnya nih adik-adik di rumah, gak bisa ngambil buku, minta tolong sama kakak gini. Kak, minta tolong ambilkan buku di atas lemari, kan enak didengar. Terus jangan lupa setelah adik-adik selesai dibantu kakak, katakan apa? Terima kasih. Lalu contoh lainnya apa lagi kak? Mama nih sudah buatin nasi goreng yang enak, kesukaan kita. Dan jangan lupa bilang sama-sama. Tidak, katakan apa? Terima kasih. Kalau ada yang salah nih, kita berani mengatakan apa? Say sorry atau minta maaf. Tetapi minta maafnya bukan minta maaf sembarangan, harus jujur. Bukan hanya di rumah ya adik-adik kita bisa lakukan saling melayani, tetapi di tempat lain pun kita juga bisa saling melayani. Yuk adik-adik, kita ambil sikap berdoa, kita mau nyembah Tuhan, kita belajar lagu ini sama-sama. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Adik-adik tetap dalam posisi berdoa. Yang mau meneladani atau mau mencontoh Tuhan Yesus, ayo berdoa. Minta kasih Tuhan Yesus atas kita, supaya kita bisa saling melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa melayani. Bukan hanya orang besar yang bisa melayani, tetapi kita, adik-adik di rumah, papa, mama, opa, oma bisa melayani. Tidak ada kata tidak bisa melayani atau tidak ada kata belum bisa melayani, tetapi kita semua bisa melayani. Karena Tuhan Yesus sendiri lebih dulu melayani kita. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami mau melayani dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Kami melayani karena kami ingin
Kami melayani bukan karena dipaksa, tapi karena kami ingin melayani. Kami ingin layak di mata Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami. Tidak ada kata anak kecil, tetapi semua orang bisa melayani Tuhan. Ingat, melayani bukan hanya di gereja adik-adik, tetapi di keluarga adik-adik bisa melayani. Dengan hal kecil adik-adik bisa melayani. Kita harus menjadi hamba yang melayani. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik minta hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau melayani-Mu. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami mau melayani-Mu. Kami mau Kami mau Kau pakai Tuhan. Kami mau Kau pakai. Kami mau contoh. Kami mau contoh daripada Tuhan Yesus. Kami mau ikut meladani. Kami mau ikut meneladani sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Meskipun orang lihat itu tidak baik, itu tidak pantas. Meskipun melakukan hal-hal rendahan, tetapi itu baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Melayani, melayani lebih sungguh. Kami mau sungguh-sungguh melayani-Mu. Melayani, melayani lebih sungguh. Terima kasih buat hadirat-Mu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan Yesus atas pelayanan dalam hidup kami. Melayani Lebih sungguh melayani. Melayani, melayani lebih sungguh melayani Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Adik-adik, ikutin doa kakak. Letakin tangan adik-adik ke diri adik-adik. Yang sebelah kanan angkat ke atas, menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat firman-Mu buat firman-Mu hari ini. hari ini. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami tahu kami tahu dan kami mau dan kami mau melayani. kami mau Meneladani meneladani sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, Pakai kami, pakai kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bimbing kami. bimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Sama-sama Yesus. katakan amin. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus
kasihnya.